Entah kalian tipe orang yang suka bergadang atau lebih aktif di pagi hari, sebaiknya kita tidak perlu melawan irama alami tubuh kita. Malah kita bisa memanfaatkannya untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Buat yang suka bergadang, fokus pada tugas-tugas yang butuh kreativitas dan pemecahan masalah ketika sudah larut malam. Sementara pagi lebih cocok buat urusan rutin dan administratif. Di sisi lain, buat yang suka bangun pagi, manfaatkan saja waktu pagi dengan fokus kalian yang masih tinggi untuk tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi dan pengambilan keputusan, biar waktu malam bisa dipakai untuk aktivitas yang lebih ringan. Ini langkah pertama mengenali tubuh kita dan akan jadi lebih gampang untuk membuat jadwal terbaik yang benar-benar efektif. Langkah kedua, tetapkan jam kerjamu. Kalau kalian kerja sendiri di rumah, apalagi kalau kalian seorang artis, dengan menentukan dan mengalokasikan jam kerja secara detail menjadi praktik yang sangat penting. Contohnya di sini, aku tulis, kamu bisa tulis di Google Calendar kamu, jam berapa kamu akan mulai kerja dan jam berapa kalian selesai kerja, dan kalian harus stick dengan schedule itu. Penting sekali untuk menetapkan batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan menetapkan waktu mulai dan selesai yang spesifik, ini dapat mencegah kelelahan dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan yang sehat. Dengan menyisipkan bahkan sedikit saja pengaturan dalam rutinitas harian kita dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban stres yang besar. Di langkah yang pertama tadi, ketika kamu sudah tahu kalau kamu adalah termasuk manusia malam atau manusia pagi, kamu akan bisa mengoptimalkan produktivitasmu kalau kamu menyesuaikan jam kerjamu dengan puncak dan pasang surut energi alami tubuhmu. Baik kamu orang yang bangun pagi atau yang suka begadang. Merancang rutinitas yang sesuai dengan jam biologis tubuhmu dapat meningkatkan fokus, efisiensi, dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Langkah ketiga, tulis setiap hari, entah itu pagi hari atau malam setelah selesai kerja, tulis semua tugas yang perlu dikerjakan keesokan harinya atau pada hari itu, dari yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Kamu bisa tulis di notes yang ada di laptop kamu, atau mungkin kamu bisa tulis di selembar kertas yang kamu bisa tempel di dinding atau dimanapun yang kamu bisa lihat dengan jelas. Di situ setiap kali kamu selesai mengerjakan sesuatu, kamu bisa tik, bisa centang mana saja yang sudah selesai. Cara yang sederhana ini memastikan kamu menangani apa yang paling penting dulu, sambil menyelesaikan sedikit demi sedikit sampai seluruh tugas yang besar bisa terselesaikan. Dengan melakukan ini, kamu membuat panduan praktis yang membantumu tetap berada di jalur, membuat kamu merasa pencapaian sekaligus kemajuan saat kamu menyelesaikan tanggung jawabmu itu.
Kalau kamu lihat video yang sebelum ini, sekitar 2 minggu yang lalu aku baru mulai painting lukisan ini. Jadi sebenarnya ini adalah latihan. Jadi aku bereksperimen di belakangnya, aku buat sedikit abstrak, banyak error, tapi it's okay, ini bagian dari latihan. Semakin banyak latihan, semakin bagus hasilnya untuk kedepannya. Pertama, sinar matahari. Penting untuk bisa dapat sinar matahari setiap hari, karena tidak hanya sinar matahari bisa memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh, tapi juga bisa meningkatkan suasana hati dengan merangsang produksi hormon serotonin. Dan yang kedua adalah olahraga. Penting untuk kesehatan tubuh, dan olahraga juga bisa meningkatkan hormon serotonin yang berperan dalam mengatur mood dan mengurangi resiko depresi. Yang ketiga, bersosialisasi. Psikologku yang kasih tahu aku semua ini adalah 4 dasar yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk membuat kamu bahagia, karena ini bisa mempengaruhi tadi hormon serotonin. Jadi bersosialisasi menurut dia bukan berarti kamu harus pergi ke party, tapi keluar dari rumah. Kalau kamu mau cuma jalan ke pantai atau kemana, sekedar senyum kepada orang lain, itu sudah bagian dari bersosialisasi. Yang keempat, yang terakhir adalah makanan sehat. Pemenuhan gizi yang kamu berikan pada tubuhmu tidak hanya memberi energi bagi kesehatan fisikmu, tapi juga mempengaruhi mood dan kondisi mental secara keseluruhan. Pola makan yang kaya dengan bahan-bahan sehat seperti sayur, buah, biji-bijian utuh, dan protein rendah lemak dapat memberi nutrisi yang dibutuhkan otak untuk berfungsi dengan optimal. Dengan secara konsisten, kamu menerapkan 4 hal ini dalam jadwal sehari-hari kamu, ini tidak hanya akan membantu kamu untuk meningkatkan hormon serotonin dan membuat kamu lebih bahagia, tapi juga ini bisa membantu kamu untuk bisa lebih produktif. Langkah kelima, tulis goal besar per tahun dan goal kecil adalah per bulan. Untuk membuat sebuah schedule yang bagus dan tepat, dan kalau kalian ingin membuat yang benar-benar schedule yang tepat sasaran sesuai dengan untuk bisa mencapai tujuan kita, maka hal ini sangat penting. Kamu harus punya sasaran dan tujuan per tahun. Dan setelah itu kamu membuat goal bulanan yang akan menjadi jembatan untuk mencapai goal tahunan. Jadi goal tahunan ada, kalau dianalogikan, dia bola besar, dan goal bulanan ini adalah bola-bola kecil yang kamu susun dan kamu selesaikan untuk nantinya bisa jadi bola besar itu. Jadi pelan-pelan kamu akan bisa mencapai tujuan kamu tanpa stres. Langkah terakhir adalah ambil hari libur dan coba lebih dekat dengan alam. Mengambil hari libur dan istirahat, kemudian menikmati alam
alam adalah cara yang sangat baik untuk menjaga produktivitas kita. Lakukan hal ini secara berkala, terhubung dengan alam, memberikan jeda yang menyegarkan, yang meremajakan pikiran kita dan mengisi kembali kreativitas kita. Momen-momen istirahat ini tidak hanya mencegah kelelahan, burnout, tetapi juga membentuk pola pikir yang baru dan lebih segar, meningkatkan fokus dan daya kreasi saat kembali ke tugas-tugas atau karya seni kita. Semua langkah-langkah ini datang dari experience aku sendiri. Dari semua schedule yang pernah aku buat yang tidak berfungsi dan aku mulai edit lagi, sampai kemudian aku bisa menemukan schedule yang lebih manusiawi karena aku mulai mendengarkan badanku sendiri. Aku mulai tahu apakah aku morning person atau night person. Dan dari situ aku mulai mengatur scheduleku sesuai dengan bagaimana tubuhku berfungsi. Dan menurutku cara pendekatan ini adalah cara paling efektif dan efisien untuk membuat schedule terbaik. Apalagi kalau kamu seorang artis dan kamu memerlukan kreativitas yang besar. Dan dari semua step-step yang aku sebutkan tadi, kamu bisa tetap maintain, kamu masih bisa tetap menjaga kreativitas kamu, dan kamu tidak akan kelelahan kalau kamu menetapkan semua step yang aku kasih tadi. But yeah, anyway, ini sudah lewat. Terima kasih sudah ada di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kalian suka videonya dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian karena itu adalah tujuan utamanya. So yeah, good luck.